Selamat sore, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama membawakan doa pelimpahan jasa dalam rangka peringatan 3 tahun wafatnya almarhum Bapak Chu Liping yang lahir pada tanggal 3 Mei 1951 dan wafat pada tanggal 11 Maret 2021. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun ini atau 1000 hari ini, arwah dari beliau belum menempati alam surga bahagia, belum tenang, damai, dan bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua, pembawaan doa maupun peringatan dengan pemberian saji-sajian makanan ini akan mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia. Dan setelah terlahir di alam bahagia selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga mempunyai kekuatan dalam melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Marilah dengan penuh konsentrasi, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa para suci, kita bawakan doa ini dengan hikmah dan juga dengan penuh rasa bakti kepada arwah beliau. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa dan manfaat memberi persajian kepada yang telah meninggal, marilah kita buka buku puja baktinya halaman 18 dan 20. 18 dan 20. Kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan. Kita baca bersama-sama 18 dan 20. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Itulah tujuan dan manfaat memberi persajian kepada yang telah meninggal, orang tua,
Marilah kita masuk dalam doa-doa. Semoga dengan doa ini akan berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau. Dibuka halaman 3. Memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk perjalanan arwah beliau. Kita baca bersama-sama pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasatwaya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuji keluhuran Buddha Nusanti bait pertama bersama-sama. Ite pisa bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sambano sugata loka widu hanutara purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato Bhagavata Dhammo Sandittika Akalika Ehipasika Opanayika Pacatang Pejitava Vinyuhiti. Halaman 9. Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangha, Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangha, Nayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangha, Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangha, Yadidang Satari Purisa Yoganim Ata Purisa Bugala Esa Bhagavato Sawaka Sangha, Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjalikaraneo Anyutarang Punyaketang Lokasanti. Kita lanjutkan dengan beberapa khotbah Sang Buddha, Dhamma Sang Buddha yang terkait dengan ketidakkekalan dan kematian. Dibuka halaman 22.
Syair tentang 3 corak universal. 22. Kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dipaparkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia tanpa memetiki harta dunia. Ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin, serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 22, syair seumpama gunung. Kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikianlah pula kelabukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama ajaran Sang Buddha ini. Kita baca bersama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua adalah yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya. Memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga bebas dari kemalangan, kesulitan, maupun bebas dari mimpi-mimpi yang buruk dengan dibuka halaman 32.
Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum pernah hidup di tengah-tengah keluarga, pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami hukum ketidakkekalan. Pansukulagata, marilah kita lantunkan untuk pemercikan air di guci dan juga tempat persembahan makanan ini. Anicca wata sankhara upadawaya damino upasitwa nirojanti sesang upasamo anicca watantika marisoca marisarem tatewan marisami nati me tasam sayo. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk peringatan almarhum Bapak Cui Liping, ya. Ciu Liping, ya. Marilah dalam sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi, terutama keluarga yang ditinggalkan putra-putri beliau, akan diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha, sabda Sang Buddha yang menjelaskan tentang pengorbanan orang tua untuk anak-anaknya, cinta kasih dan kasih sayang, perhatian yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Sekalipun orang tua telah tiada saat ini, semoga dari putra-putri beliau, anak-anak beliau tetap mengenang jasa dan pengorbanan itu dan bertekad ingin membalas kebaikan-kebaikan pengorbanan orang tua dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderi jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam
demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan di kalangan umat Buddha maupun di dalam agama lain pun, ya, peringatan-peringatan kematian dengan mendoakan sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat kita. Bukan saja di kota, di desa pun juga melakukan hal yang sama. Kegiatan pelimpahan jasa adalah kegiatan antisipasi, berjaga-jaga. Ada seseorang telah meninggal, itu tidak langsung menempati alam bahagia. Itu sudah menjadi keyakinan kita dan pendapat dari beberapa agama, namun juga seseorang telah meninggal, ada yang langsung bisa menempati alam surga bahagia. Itu yang menjadi harapan setiap keluarga yang ditinggalkan. Ada contoh di masa kehidupan Sang Buddha, ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya. Sebagai anak yang berbakti, dia pun ingin menyatakan dan berharap agar orang tuanya yang baru saja meninggal itu masuk alam bahagia, alam surga. Maka dia pun datang kepada Sang Buddha, minta tolong Sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal. Mohon bantuan Sang Buddha dengan kekuatan apa? Sekiranya ayah saya arwahnya bisa terlahir di alam surga bahagia. Kemudian si pemuda ini ketemu Sang Buddha. Oleh Sang Buddha, pemuda ini diajak ke sebuah kolam sambil disuruh membawa minyak dan batu. Kemudian setelah sampai di kolam, Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang minyak dan batu kamu lempar ya di kolam. Batunya dilempar ke kolam, minyaknya dituang di kolam. Kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal untuk datang ke sini untuk memanjatkan doa agar batu yang dilempar tenggelam tadi bisa terapung, bisa di permukaan air, agar minyak yang terapung dengan doa bisa berada di dasar kolam atau dasar air. Kemudian pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara apapun Sang Buddha, tidak mungkin terjadi. Loh, kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat pasti akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan pasti akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, demikian pula, oh pemuda, apabila semasa hidupnya ayahmu
melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan yang jahat, akan menenggelamkan di alam-alam rendah, alam-alam penderitaan, alam neraka. Kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan baik akan mengangkatnya di alam-alam bahagia, alam atas. Itulah sekelumit cerita ilustrasi ini. Kalau gitu, ya, doa yang diucapkan seseorang tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya bagi seseorang yang meninggal, ya. Namun demikian Bapak Ibu, ternyata ada nilai manfaatnya, ya. Bagaimana agar batu yang berada di yang berada di dasar kolam tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya, yaitu ditaruh perahu atau kapal. Itu sudah otomatis batu yang berat tadi berada di permukaan air, ya. Ilustrasi ini Bapak Ibu, ya, apabila sekiranya orang tua kita secara pasti kita tidak tahu berada di alam bawah atau di alam atas, di alam surga atau alam penderitaan. Pada kesempatan ini kita membuat kapal-kapal dan perahu-perahu bagi orang tua kita. Seandainya orang tua yang telah meninggal di alam bawah, dengan perahu, dengan doa yang diucapkan ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal. Ada ilustrasi yang lain, seandainya orang tua kita sudah terlahir di alam surga, apakah ada gunanya, ada manfaatnya bagi orang tua kita yang telah meninggal? Tetap ada gunanya. Dicontohkan ketika Sang Buddha baru lahir, ya, itu sudah ditinggal oleh ibunya. Ibunya terlahir salah satu alam, namanya alam surga Tusita. Di situ pun Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna, kurang lebih selisih 42 tahun. Sang Buddha menyempatkan diri untuk berkunjung di salah satu alam surga. Tinggalnya memang di Tusita, namun mengajar dharma di Tawatimsa, ya, surganya, ya. Karena ada juga para dewa, para makhluk suci yang diajar di Tawatimsa. Sang Buddha mengajar dhamma yang paling tinggi, yang paling luhur, yaitu Abhidhamma, ya. Kemudian diajar Abhidhamma agar bisa mencapai pembebasan. Jadi seseorang yang telah di surga pun perlu diajari dhamma agar mencapai pembebasan secara total. Ilustrasi yang lain bisa kita gambarkan kalau Bapak Ibu misalnya saja sedang ngulang tahuni orang tua, atau orang tua ada acara, ngasih hadiah, ngasih uang atau barang kepada orang tua. Sebetulnya tanpa bantuan anak-anak, orang tua bisa mandiri dan sudah cukup banyak uang. Namun karena ingin menyenangkan anaknya, pasti hadiah dari anaknya tetap diterima dengan senang hati. Demikian pula pada acara ini selama 3 tahun, ya, sekiranya almarhum telah menikmati alam surga, tetap ada gunanya dan manfaatnya. Dan juga kita bersama-sama sebelum acara tadi, ya, masuk dalam doa tadi, kita membaca sabda suci Sang Buddha yang menjelaskan tentang tujuan dan manfaat memberi persajian, memberi makanan ini. Loh, katanya dipersembahkan, ya. Itu kok saya yakin juga sampai nanti selesai acara ini juga tidak berkurang, tidak titil juga, ya. Nilai kegunaannya apa? Rasa simpatik dengan alat, dengan sarana ini. Seseorang yang telah meninggal dengan sering disimpatiki dengan persembahan, lebih-lebih dengan persajian ataupun dengan pelimpahan-pelimpahan jasa, tetap juga ada nilai manfaatnya bagi seseorang yang telah meninggal. Lebih-lebih yang bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal tentunya bukan makanan fisik ini, kebaikan dari berdana, dari memberi makanan ini. Makanan ini setelah dipakai acara ini disumbangkan, itu dikasihkan siapa-siapa yang membutuhkan. Bapak Ibu mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan berdana makan kepada orang lain. Orang tua di alam sana apabila di alam penderitaan pun secara otomatis juga akan mendapatkan makanan di sana. Ada yang berdana uang, ada yang berdana pakaian,
Kalau sekiranya orang tua di alam sana itu telanjang, pakaian tadi berguna dan bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal. Dengan rasa simpatik dari yang hidup kepada yang meninggal itulah yang akan mengkondisikan kondisi bahagia batin arwah itu. Kondisi yang bahagia tentunya akan mendorongnya terakhirnya di alam surga bahagia. Sang Buddha mengatakan demikian. Demikianlah mereka yang berbelas kasih dari kerabat, dari keluarga, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul, mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Yang mendapatkan manfaat dari pelimpahan jasa ini bukan satu orang leluhur kita yang saat ini didoakan. Leluhur-leluhur yang lain pun juga mendapat manfaat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, keluarga yang ditinggalkan, dengan terlaksana acara doa 3 tahun peringatan ini atau 1000 hari ini, semoga akan membawa kelegaan dan kepuasan bagi Bapak Ibu, karena mempunyai kesempatan dan waktu menyatakan bakti dan hormat kepada arwah beliau. Kita ucapkan selamat jalan, semoga jalan yang dilalui beliau akan lapang dan terang, dan telah di alam surga bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan, keberhasilan, kesuksesan di dalam berbagai bidang dan kehidupan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan bersama-sama dengan pelimpahan jasa. Dibuka halaman 33 dan 34. Nanti titik-titik kita isi dengan nama beliau, ya, 33 dan 34. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Chiu Liping. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Chiu Liping. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulai kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian pembawaan doa peringatan 3 tahun atau 1000 hari almarhum Sukabaya menjadi harapan keluarga dan kita semua. Almarhum segera menikmati alam surga bahagia, tenang, damai, dan bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.